ならお前の目的は何だ。お前をぶっ倒して、俺がこの忍びの世界を平和にしてやる。そうか、それは立派なことだ。それこそ正義だな。だが俺の家族を、俺の仲間を、俺の里を、この里と同じようにしたお前たち木の葉の忍びだけが平和と正義を口にすることを許されるわけではないだろう。火の国、そして木の葉は大きくなりすぎた。国益を守るため大国同士の戦争で自国の利益を獲得する必要があった。でなければ国、里の民が飢える。だがその大国の戦場になるのは俺たちの小さな国と里だった。その度に我々の国は荒らされ疲弊していった。幾度かの戦争を経て大国は安定した。我ら小国に多くの痛みを残してな。Peperangan dikatakan adalah cara yang dipakai untuk mewujudkan sebuah kedamaian, adalah sebuah bentuk dari pemberantasan kesalahan yang sulit didiskusikan. Peperangan menjadi cara agar mimpi hidup dengan damai dan bahagia dapat terwujud. Mimpi yang diamini oleh salah satu pihak dengan segala strategi dan tujuan akhirnya. Namun di sisi lain, peperangan menyebabkan banyak kerugian, menyebabkan banyak kesengsaraan, menghasilkan banyaknya manusia yang terus larut dalam kebencian. Membenci musuh yang belum tentu bersalah, membenci musuh yang bisa saja sebenarnya baik, bahkan membenci sahabat hanya karena tidak sepakat untuk memusuhi dan melakukan perang. Karena perang adalah aksi kekerasan fisik atau non-fisik antara dua atau lebih kelompok yang bertentangan untuk melakukan dominasi. Ia adalah insting dasar kepuasan manusia yang terus berevolusi bersama kemampuan dan pemikiran untuk memuaskan ego. Perang selalu mengatasnamakan seluruh wilayah yang bertentangan, menyatakan jika seluruh manusia yang ada dalam wilayah asal mereka adalah teman, dan semua manusia yang ada di wilayah musuh adalah lawan. Namun, apakah benar demikian? Bagaimana dengan anak-anak? Mengapa mereka terlibat dalam konflik yang mereka tidak tahu menahu perihal itu semua? Mengapa mereka melihat dunia penuh kebencian dan kekerasan, di masa seharusnya mereka bermain dalam taman dengan bunga dan permainan bola? Yang mereka lihat justru sisi gelap dari dunia. Bukankah apa yang manusia lihat di masa kecilnya akan menjadi pondasi pola pikir sampai dia dewasa? Dalam tragedi Conan, Yaiko dan Nagato mengajari kita akan semua hal itu, salah satu sisi gelap dari perang. Welcome to Keivetsu Anime Breakdown. 弱虫とか言って悪かった。何かあったら今度は俺が長門を助けてやるからな。でもヤヒコより長門の方が強いんだよ。Kegelapan nurani. Dua wilayah besar melakukan perang di wilayah perbatasan. Dua wilayah yang sama-sama meyakini jika merekalah yang benar secara idealisme dan lawan mereka sangatlah keliru, maka dari itu harus dikalahkan. Mungkin seperti itulah yang diyakini oleh kedua kubu. Kegelapan pola pikir itu semakin tertanam akibat tensi kekerasan yang didapatkan. Setiap luka atas kehilangan teman yang dibunuh oleh musuh, caci maki, dan pressure negatif terus memupuk kebencian yang membutakan tujuan awal mengapa mereka berperang. Tujuan melakukan perang telah berubah. Perdamaian yang diusung berevolusi menjadi saling melukai dan menghancurkan membabi buta. Bergerak dengan kemana saja kekuatan dan senjata membawa mereka tanpa melihat nilai kemanusiaan di dalamnya. Lalu seperti apa para anak yang dipaksa merasakan kegelapan akibat perang? Pernahkah kita berpikir apa yang mereka rasakan setelah melalui masa kecil dalam dunia perang? Bagaimana mereka akan melihat sosok manusia? Apakah mereka mengetahui jika manusia sangatlah baik dan penuh kasih sayang? Apakah mereka akan mengenal kebersamaan dan kebahagiaan yang terkandung di dalamnya? Akankah anak-anak itu belajar jika kebersamaan dalam perdamaian sangat indah untuk dirasakan? Akankah anak-anak itu merasakan jika manusia memiliki sisi baik di dalam wajah menakutkan yang mereka lihat? Semua manusia kejam yang mereka lihat dalam peperangan, bukankah mereka memiliki sisi baik? Bukankah para orang yang terlihat jahat itu sangat baik kepada orang-orang yang mereka sayangi, sangat baik kepada orang tua, sahabat atau anaknya?
Lalu mengapa di medan pertempuran ini mereka sangatlah terlihat seperti hewan buas dengan mata yang ditutupi kain hitam, membabi buta semua kekuatan tanpa pandangan rasional melihat manusia? Apakah kasih sayang sangat tertutup untuk orang yang tidak mereka kenal? Bukankah lawan mereka juga sama, memiliki sisi manusiawi di dalamnya? Lalu mengapa begitu keras untuk mengusung sebuah perdamaian? Apakah semua itu karena kebencian yang sudah menggelapkan nurani mereka? Kebencian yang sudah menghapuskan pemahaman jika semua manusia memiliki sisi baik? Mengapa menggunakan kekerasan? Mengapa mengambil langkah untuk berperang? Bukankah saling memahami dan memaafkan sudah banyak dicontohkan? Atau mungkin kita sebagai manusia memiliki hati yang lunak dan mudah berubah, dan memiliki kepala yang keras untuk bisa sedikit mengerti. Menanamkan ideologi perdamaian tidak semudah menularkan kebencian. Luka. Nagato hanyalah contoh dari perang yang sebenarnya terjadi. Bagaimana dia dikisahkan menjalani hidup sendirian karena semua yang ia miliki telah direnggut oleh kegelapan manusia dalam perang. Orang-orang yang termakan oleh kebencian, meninggikan ego hanya untuk bertahan hidup, melihat dunia hanyalah untuk bertahan dari kehancuran, kehilangan kepedulian kepada sesama, kehilangan insting manusia yang memiliki kasih sayang. Luka yang terus-menerus menempa Nagato disetujui dengan perasaan yang sama. Perasaan itu disetujui oleh pola pikir kedua orang anak yang ia temui. Anak yang sama-sama merasakan penderitaan dari gelapnya peperangan. Nagato seperti mendapatkan pengakuan atas kesalahan pola pikir yang ia rasakan. Kebenciannya dianggap sebagai sesuatu yang benar, dianggap bahwa rasa benci itu adalah sesuatu yang wajar dan memang seharusnya dibalaskan. Kebenciannya yang ia dapat dari sesuatu yang belum layak ia dapatkan di usianya yang masih dini, dalam pertumbuhan pola pikir yang masih rawan untuk diombang-ambing. Nagato menjalani nuansa itu dengan amarah yang besar, namun keberanian yang tidak sepadan, sampai dia menemukan sebuah keberanian dalam diri Yahiko dan kelembutan dalam diri Konan. Tumbuhnya pola pikir. 3 orang anak yang terlantar, 3 orang anak yang belum mendapatkan pelajaran seperti apa bertahan hidup. Mereka hanya menjalankan insting mereka, apa yang dipelajari selama hidup yang baru beberapa tahun. Mereka hanya mempelajari jika yang kuat akan bertahan, yang pintar akan mengelabui, dan yang lemah akan kalah. Pola hidup yang mereka pelajari dari lingkungan peperangan hanya mengajarkan bagaimana manusia purba berinteraksi, berusaha melakukan yang terbaik untuk mengontrol situasi yang kacau ini. Mereka hanya berusaha menjadi yang paling kuat dan pintar untuk meredam fenomena yang merenggut semua hal yang mereka miliki. Semua mimpi semu mereka rangkai, kehidupan ideal menurut versi 3 orang anak yang penuh dengan luka kehilangan. Mereka merumuskan pribadi yang ideal untuk menyelesaikan semua masalah ini. Menyadari jika cerdik saja belum bisa menggapai mimpi mereka. Mereka membutuhkan kekuatan untuk setidaknya menyeimbangi tekanan yang selalu memojokkan. Kemanapun mereka melangkah, bukan siapa yang dituju, bukan kebenaran yang dicari, hanya menginginkan sesuatu yang akan mendukung ambisi mereka. Kekuatan, kekuasaan, dan kepuasan. Tidak ada panutan hidup dalam perjalanan mereka. Tidak ada jalan yang menuntun setiap pertambahan usia mereka. Terus tersesat dalam ambisi yang selalu bertemu dengan luka, luka, dan luka. Terus hidup namun tenggelam dalam realitas. Idealisme telah terbentuk, di mana satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian adalah memberikan rasa yang sama. Manusia tidak akan benar-benar mengerti perasaan seseorang jika belum pernah berada dalam kondisi yang sama. Dengan cara itulah mereka mulai memberikan pelajaran tentang kejamnya perang. Luka dan bencana. Walaupun akhirnya Nagato dan Konan mengerti cara terbaik yang harus mereka ambil untuk mewujudkan mimpi perdamaian yang mereka impikan semenjak kecil, namun semuanya terlambat. Berapa banyak nyawa yang sudah hilang selama perjalanan mereka? Berapa banyak kesakitan orang-orang yang tidak mereka anggap? Semua hal yang mereka nilai hanya pengorbanan demi tujuan yang lebih besar. Tidak ada prinsip pengorbanan untuk sesuatu yang lebih besar jika itu bersangkutan dengan nyawa seseorang. Karena sebesar apapun nilainya, nyawa tidak akan pernah bisa terukur. Bagaimana nyawa seorang manusia biasa dan manusia besar yang berpengaruh dinilai? Apakah harga nyawa mereka berbeda? Sangat naif jika kita melihat manusia dari sosoknya, tanpa melihat hak yang sama sebagai manusia untuk dapat hidup. Nagato dan Konan adalah hasil dari sebuah perang. Mereka adalah hasil yang tidak disadari oleh beberapa kelompok yang berperang.
Perang menghasilkan luka bagi sebagian orang, menjadikan mereka tumbuh dalam kebencian, menanamkan tujuan yang kelam untuk melampiaskan semua kekecewaan mereka terhadap dunia. Mengapa? Dari kisah yang disuguhkan Masashi Kishimoto dalam kehidupan Nagato Yahiko dan Conan, perang yang terjadi di wilayah Amegakure, penyebab peperangan dan hasil jangka panjang yang diakibatkannya menimbulkan banyak pertanyaan untuk kita semua yang menyimak cerita serial Naruto. Dari mana Masashi Kishimoto mendapatkan pengetahuan tentang pola perang tersebut? Wilayah perbatasan yang terus terjadi perang selama bertahun-tahun menjadi medan perang, tempat di mana amarah dan kekeliruan bertumpah ruah tanpa penyesalan, dan menimbulkan banyak kenangan buruk untuk para manusia yang hidup di wilayah perbatasan tersebut. Sebuah kelompok yang dibuat untuk menjaga agar perang terus terjadi, kelompok yang meyakini apa yang mereka lakukan adalah kebenaran, kelompok yang meyakini jika cara yang mereka pilih adalah apa yang seharusnya dilakukan, kelompok yang hanya menjadi alat agar kebencian, perpecahan, dan peperangan terus terjadi. Lalu, apakah kisah Conan, Yahiko, dan Nagato hanyalah sebuah kisah fiksi?